Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Semoga apa yang kita lakukan akan menjadi pahala dan kita dapat belajar seperti biasa. Untuk memulai belajar ini, coba kita perhatikan meja kita. Bila kotor kita bersihkan, bila kurang rapi kita rapikan, supaya kita belajar dengan efektif. Kita bisa belajar dengan nyaman. Eh, saya juga menghimbaukan untuk para orang yang telah menonton video ini untuk menerapkan protokol kesehatan 3M terutama. Dan kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita, yang mana lanjutan dari materi sebelumnya itu tentang diskusi. Mungkin untuk teori diskusi ini kita lebih fokus kepada unsur kebahasaan teks diskusi, karena kemarin kita sudah membahas tentang struktur dan definisinya. Unsur kebahasaan teks diskusi. Unsur kebahasaan dalam teks diskusi itu mengandung dua kosakata. Yang pertama itu kosakata evaluatif dan yang kedua itu kosakata emotif, yang merupakan kebahasaan teks atau unsur kebahasaan teks diskusi yang menjadi pembeda dari teks lainnya. Sejatinya bukan itu saja harus kita perhatikan dalam teks diskusi. Kita juga harus memperhatikan koherensi dan koherensi, karena kalimat atau paragraf atau wacana yang baik itu harus bersifat koherensi dan koherensi, harus padu, harus satu. Baiklah, kita mulai. Jadi untuk unsur kebahasaan dari diskusi itu dicirikan dengan kosakatanya yang tadi kita bahas, kosakata emotif dan kosakata evaluatif. Nah, sebelum kita membahas itu lebih lanjut, kita akan membahas tentang kohesi dan koherensi dulu, karena karena kohesi dan koherensi sangat penting dalam teks ya. Jadi kohesi itu kalau diterjemahkan atau bisa juga disebut satu, kesatuan. Jadi dalam wacana antar paragraf itu harus memiliki satu kesatuan. Jadi paragraf-paragraf tersebut berpusat pada gagasan yang sama, gagasan utama. Jadi paragraf 1 tentang kesehatan mata, paragraf 2 harus tentang kesehatan mata juga. Misal saya contohkan, paragraf pertama kita membahas tentang kesehatan mata. Nah, yang kedua kita masih tentang kesehatan mata, namun isi dari paragraf nomor 2 itu tentang makanan-makanan yang membuat mata jadi sehat. Bisa seperti itu. Misalnya itu kan untuk contoh koherensi. Dan kok yang sekarang kita beralih ke koherensi. Koherensi ini kalau diartikan atau bisa kita sebut dengan kata lain adalah kepaduan, padu. Jadi kalimat dalam paragraf ini, antar kalimat ini dalam paragraf harus padu dan saling berkaitan satu sama dengan yang lainnya. Jadi kalimat di dalam paragraf itu tidak keluar dari kalimat utamanya. Misalnya di kalimat utamanya, misal kita contoh pada paragraf kedua yang saya jelaskan tadi, saya langsung contohkan ke kata-katanya ya. Dalam pola hidup sehat, terutama untuk menyehatkan mata, kita harus mengonsumsi beberapa makanan yang berupa buah dan sayur. Kalimat pertama. Kalimat keduanya,
Salah satu buah atau sayur yang dapat kita makan adalah wortel, karena wortel mengandung banyak vitamin yang di minoritas yang paling banyak adalah vitamin A. Jadi nyambung kan kalimat 1 dan kalimat 2. Kalau seandainya nyambung lagi kalimat ketiga. Dan adapun penyakit-penyakit mata, nah itu kalau dan apapun mata-mata atau kata-kata lain lah yang penting keluar dari konteks makanan atau minuman yang menyehatkan mata itu berarti tidak padu lagi. Kalau kalimat pertama dan kedua itu masih padu. Nah, tapi kalau saya contohkan yang ketiga tadi kan yang tidak jelas tadi, itu berarti tidak padu, tidak saling berkaitan. Jadi misal kalimat pertama tentang buah, kalimat kedua tentang buah juga, atau tentang manfaat buahnya, atau gizinya, atau vitaminnya gitu. Jadi saling berkaitan. Jangan tadi kalimat pertama kita tentang ini makanan atau yang bisa dikonsumsi untuk menyehatkan mata, tahu-tahu di kalimat kedua kita bahas tentang penyakit mata. Nah, tidak bisa ya. Itu tidak padu namanya. Itu ya, jadi untuk dasarnya koherensi dan koherensi itu harus ada di setiap teks supaya teks kita tuh menjadi teks yang sempurna, yang baik dan mudah dimengerti. Selanjutnya kita balik atau kita langsung membahas tentang ciri kebahasaan yang menjadi pembeda teks diskusi dengan teks lainnya. Jadi ciri utamanya ya, yaitu kosakata. Kosakata evaluatif yang terlebih dahulu kita pakai yang pertama dulu ya. Kosakata evaluatif. Kosakata evaluatif itu adalah kosakata yang mana kata-katanya itu membentuk atau memberi penilaian terhadap sesuatu hal atau suatu masalah. Jadi ketika kita berdiskusi atau di dalam teks diskusi, yang namanya kosakata evaluatif itu adalah kata-kata yang menunjukkan pendapat, menunjukkan penilaian kita terhadap suatu hal tersebut dan kita ungkapkan di dalam diskusi itu atau dicurahkan dalam teks diskusi. Jadi dia bersifatnya menilai. Misalnya kalau kata-kata menilai itu ya, saya sangat setuju dengan ini. Misalnya kata-kata saya sangat setuju dengan pendapat si A. Karena kalau kita lihat sekarang ini mayoritas pemuda-pemuda melakukan perbuatan buruk. Kalau seandainya kita melakukan hal itu, maka melakukan pelatihan atau webinar tentang dakwah, maka kita akan membuat generasi-generasi itu misalnya saja. Nah, itu tentang evaluatif, dan juga ada yang sistem emotifnya atau yang kita bahas kalau berduanya, yaitu tentang kosakata yang emotif. Jadi kosakata yang emotif ini kata-katanya itu memberikan kesan emosi, sehingga orang itu terkesan, dalam arti menjadi marah misalnya, menjadi kasihan, menjadi sedih. Jadi misalnya dalam diskusi dia menyampaikan keluh kesahnya, jadi peserta diskusi itu menjadi sedih misalnya gitu, atau menjadi perhatian. Jadi di dalam diskusi, dalam teks diskusi itu cuma terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tentang evaluatif dan kedua emotif. Itulah yang menjadi ciri khas dari teks diskusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya langsung akhiri. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat, menjadi
bimbingan untuk kita ke depan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.